warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad, Al-Mad'ulahu wa biladu wa rijalu, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya berupa kesehatan, waktu luang, dan memberikan kesempatan bagi kita untuk terus belajar dan mendekatkan diri kepadanya. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia, yang ajaran-ajarannya senantiasa relevan untuk setiap aspek kehidupan. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengolah insomnia dengan pendekatan Islam dan ilmu kesehatan. Insomnia sebagai salah satu gangguan tidur yang cukup sering terjadi, dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, baik dari sisi fisik, mental, maupun spiritual. Dalam Islam, tidur bukan hanya aktivitas biologis, tetapi juga ibadah yang memiliki nilai besar ketika dilakukan sesuai adab dan ajaran Rasulullah SAW. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas materi membagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada penjelasan ilmiah tentang insomnia, yang kedua ada pendekatan Islam yang preventif dan kausatif, yang terakhir ada terapi pemeliharaan yang integrasikan, pendekatan spiritual dan medis. Kami juga mengundang Ibu Apoteker Vitarani Dewi Ananda Ningrum yang akan memberikan wawasan tambahan untuk memperkaya pembahasan ini. Jadi, apa itu insomnia? Insomnia adalah gangguan tidur yang ditandai dengan kesulitan tidur atau sulit mempertahankan tidur sehingga menyebabkan kualitas tidur yang buruk. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik, mental, maupun spiritual seseorang. Penyebab insomnia sangat beragam, mulai dari stres, gaya hidup yang tidak teratur, hingga gangguan psikologis. Secara umum, penyebab insomnia dapat dikelompokkan menjadi 4 faktor. Yang pertama yaitu karena faktor psikologis, seperti stres, kecemasan, ataupun depresi. Dan yang kedua yaitu karena faktor gaya hidup, seperti pola tidur yang tidak teratur, konsumsi kafein yang berlebihan, ataupun penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur. Yang ketiga yaitu karena faktor lingkungan, seperti gangguan karena suara yang sangat berisik, atau pencahayaan yang tidak sesuai. Dan yang keempat yaitu karena faktor fisiologis, seperti penyakit kronis, nyeri, ataupun gangguan pernafasan. Namun, sebagai umat Islam, kita memiliki panduan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna naumakum subata, yang artinya, dan kami jadikan tidurmu untuk beristirahat. Dari ayat tersebut, Allah mengingatkan manusia bahwa tidur adalah salah satu tanda kekuasaan Allah dan karunia-Nya yang sangat besar. Kata subats berasal dari akar kata bahasa Arab yang berarti memutuskan atau menghentikan. Dalam konteks ini, tidur disebut sebagai waktu untuk memutuskan diri dari aktivitas duniawi, kelelahan fisik, ataupun kecemasan pikiran. Dan dari ayat tersebut pula, mengingatkan kita sebagai manusia bahwa segala aktivitas, kekuatan, dan istirahat yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengelola waktu tidur dan bangun dengan baik adalah bagian dari syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Ini juga mencerminkan kesadaran seorang mukmin dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik, emosional, maupun spiritual. Dalam Islam, tidur bukan hanya sekedar aktivitas fisik untuk mengistirahatkan tubuh, tetapi juga bagian dari ibadah yang dapat mendatangkan pahala jika dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Rasulullah telah memberikan banyak panduan preventif untuk menjaga kualitas tidur yang mencakup aspek spiritual, fisik, dan kesehatan.
Panduan ini bukan hanya bermanfaat untuk meningkatkan kenyamanan saat tidur, tetapi juga bertujuan melindungi diri dari berbagai gangguan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, serta memastikan bahwa tidur menjadi aktivitas yang mendatangkan keberkahan. Salah satu adab utama yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum tidur adalah berwudu. Wudu merupakan cara membersihkan tubuh dari hadas kecil dan mempersiapkan diri dalam keadaan suci sebelum beristirahat. Hal ini bukan hanya meningkatkan kualitas tidur dari sisi spiritual, tetapi juga memberikan ketenangan hati dan pikiran. Dengan berwudu, seorang muslim menyerahkan dirinya kepada Allah dalam keadaan bersih dan siap untuk menghadapi takdirnya, baik itu dalam tidur maupun ketika bangun. Selain itu, berwudu juga memiliki manfaat kesehatan karena membantu membersihkan kotoran dan menyegarkan tubuh. Hal ini didasarkan dari hadis Al-Barra bin Azib. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah, tsumma taji' ala shiqqikal aiman." Artinya, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, hendaklah engkau berwudu seperti wudu untuk salat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710. Selanjutnya, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk membaca doa dan zikir sebelum tidur. Salah satu doa yang paling terkenal adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang berarti dengan namamu ya Allah, aku mati dan hidup. Doa ini mengingatkan kita pada makna mendalam dari tidur sebagai bentuk dari kematian sementara dan bahwa hanya Allah yang mengembalikan jiwa kita di pagi hari. Dengan membaca doa ini, seorang muslim menanamkan rasa tawakal sepenuhnya kepada Allah, meyakini bahwa hidup dan mati berada di tangannya. Selain itu, membaca zikir seperti ayat kursi dan 3 surat terakhir Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas juga dianjurkan. Zikir ini tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga menjadi perlindungan dari gangguan makhluk halus atau energi negatif yang dapat mengganggu tidur. Adab lainnya yang sangat ditekankan adalah posisi tidur. Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak tidur, hendaklah ia berbaring di sisi kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidur menghadap sisi kanan bukan hanya sunnah yang membawa pahala, tetapi juga memiliki banyak manfaat medis. Secara ilmiah, para ahli kesehatan menjelaskan bahwa posisi ini mendukung sistem pernapasan, membantu mengurangi tekanan pada organ jantung, dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Posisi tidur ini juga membantu fungsi pencernaan karena lambung berada pada posisi yang lebih optimal. Tidur menghadap kanan juga dipercaya dapat meminimalkan risiko gangguan seperti refleks asam lambung atau sesak napas. Rasulullah juga mencontohkan agar seseorang tidak tidur tengkurap karena posisi ini disebut tidak disukai Allah dan secara medis juga diketahui memberikan tekanan berlebihan pada organ-organ vital termasuk paru-paru dan jantung. Selain itu, tidur terlalu lama juga tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat membuat tubuh menjadi lesu dan kurang produktif. Rasulullah mengajarkan keseimbangan dalam beristirahat agar tubuh cukup segar untuk menjalankan kewajiban dan aktivitas ibadah dengan optimal. Dengan mengikuti adab tidur yang diajarkan Rasulullah, seorang muslim dapat mengubah aktivitas tidurnya menjadi ibadah yang mendatangkan keberkahan dan pahala. Selain itu, panduan ini juga menunjukkan betapa Islam memberikan perhatian yang sangat detail terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas sehari-hari seperti tidur. Adab-adab ini bukan hanya membawa manfaat spiritual, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan dan keselamatan fisik. Dengan mempraktikkan ajaran ini, seorang muslim dapat meraih tidur yang berkualitas, tenang, dan penuh makna, serta bangun dengan tubuh yang segar dan hati yang damai untuk menjalani hari yang berikutnya.
Selanjutnya kita akan membahas terkait terapi pemeliharaan terhadap insomnia. Jadi terapi pemeliharaan bisa kita bagi menjadi dua, yaitu terapi farmakologis dan juga terapi non-farmakologis. Kita bahas dulu terkait terapi non-farmakologisnya. Jadi Islam menganjurkan pendekatan holistik dalam mengelola insomnia, termasuk terapi non-farmakologis. Contoh yang pertama yaitu dengan kita membaca ayat suci Al-Quran. Contoh surat yang bisa kita baca sebelum tidur adalah surat Al-Mulk dan juga surat Al-Ikhlas, karena kedua surat ini memiliki efek yang menenangkan hati. Kemudian yang kedua adalah dengan kita mendengarkan zikir atau lantunan ayat suci Al-Quran, atau kita sering biasanya menyebutnya dengan murotal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dapat menurunkan tingkat kecemasan dan juga memperbaiki kualitas tidur. Yang ketiga, kita bisa melakukan menjaga pola tidur yang teratur. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidur lebih cepat pada malam hari, kemudian bangun untuk tahajud di sepertiga malam terakhir. Pola ini secara ilmiah terbukti mendukung ritme sirkadian tubuh. Kemudian kita bisa bahas terapi farmakologisnya. Jadi ketika insomnia itu menjadi akut atau parah, obat-obatan seperti zolpidem dan obat-obat insomnia lainnya hanya digunakan untuk jangka pendek saja. Namun untuk terapi jangka panjangnya perlu diingat bahwa obat hanya membantu memperbaiki atau mengatasi gejala sementara. Untuk pemeliharaan jangka panjangnya, obat saja tidaklah cukup. Kita tetap membutuhkan perubahan gaya hidup, pendekatan spiritual, supaya insomnia dapat dikelola secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi atas penjelasan yang sudah disampaikan dengan baik. Saya selaku dosen pengampu ingin menambahkan sedikit bahwasannya kesehatan merupakan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan juga rohani merupakan suatu kunci utama. Seperti yang sudah dijelaskan oleh mahasiswa dan mahasiswi bahwasannya pendekatan farmakologi seperti obat tidur hanya mampu atau bermanfaat untuk kondisi akut. Namun terapi jangka panjang harus mencakup dengan pendekatan spiritual seperti mendekatkan diri kepada Allah, menjaga pola hidup sehat, dan berkomunikasi dengan keluarga serta berkomunikasi juga dengan tenaga kesehatan. Dengan cara ini kita dapat mengelola insomnia secara holistik sesuai ajaran Islam. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa Islam memberikan panduan lengkap untuk mengelola insomnia, mulai dari langkah preventif, memahami penyebab, hingga terapi pemeliharaan. Insomnia bukanlah masalah yang tidak dapat diatasi. Dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan memanfaatkan ilmu kesehatan modern, kita dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani secara seimbang. Mari kita akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.